kemarin itu sempat ya di Shopee itu katanya orderannya 1 hari ya. Kemarin di 66 tuh udah sampai 1.400 order. Itu beneran, Pak? Salah. Itu 1.600 order. 1.600 orderan. Kita nggak cuma bos dan karyawan gitu. Kita bisa sharing-sharing. Dukanya itu ya itu waktu dulu Carglass itu belum dikenal, kita belum dicari orang, ditanya Carglass itu apa gitu. Jadi helm Carglass yang di mana gitu. Di jalan-jalan pun belum ada gitu. Oh, ini helm apa nih gitu loh, baru kayak brand awareness-nya tuh muncul ketika Pak Jokowi. Makasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Jadi terima order, lihat daftarnya, kita ambil ke gudang lantai beda gedung ini, kita balik lagi ke lantai 3 bawa helmnya, kita packing di atas, baru turun lagi ke bawah, diserahkan ke kurir. Halo Carglass Riders, gimana kabarnya? Kali ini Apian di segmen terbaru ya, Pak. Ini segmen terbaru kita. Selamat datang di segmen kita belum ngasih namanya. Mungkin jadi di segmen ini tuh kita mau kayak sharing-sharing ya kan, cerita-cerita kayak gitu, pengalaman-pengalaman. Dan ini adalah episode pertama. Iya, episode pertama podcast. Nah, sesuai dengan judulnya ya, cari cuan online ala Carglass. Iya. Nah, di samping ada Bapak Yandi Suherman. Kalau yang belum tahu bisa lihat videonya nanti ya. Mungkin ditaruh di atas. Oke, di atas, di sini. Kalau enggak nanti cek link di deskripsi kita. Iya. Seperti kita ketahui, Pak Yandi Suherman ini adalah manajer online di tim Carglass. Nah, mungkin Bapak bisa cerita-cerita nih, kayak bagaimana sih awal mulanya bisa, maksudnya online ini bisa berkembang sampai sekarang. Carglass ini berjualan online dimulai dari tahun 2015, di mana saya mempunyai website sendiri. Gitu. Berarti dari 2015 sampai sekarang udah 2021, itu udah 6 tahun ya? Betul. Saya dengar itu kemarin itu sempat ya di Shopee itu katanya orderannya 1 hari ya. Kemarin di 66 tuh udah sampai 1.400 order. Itu beneran, Pak? Salah. Itu 1.600 order. 1.600 orderan nih. Iya, 1.600 orderan dalam 1 hari. Itu aja kemarin kayaknya timnya tuh udah sampai lembur luar biasa. Iya, sampai jam 10. Pagi-pagi udah sampai masih lemes. Betul ya. Jadi kemarin itu memang kita lagi ramai banget di Shopee ya. Berarti itu cuma dari Shopee. Belum, kita juga masih ada marketplace yang lainnya ya. Betul. Berarti udah lebih. Kita join di hampir semua marketplace yang ternama di Indonesia. Gitu. Berarti kayak Shopee, terus ada Tokopedia. Shopee, Tokopedia, jadi ID, Blibli, Lazada, Bukalapak, dan Aku Laku juga kita join. Berarti yang ya banyak banget ya. Banyak. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan berarti kan mulai berjualan online itu semenjak tahun 2015, ya kan Pak? Nah, itu tuh apakah langsung nih, maksudnya Bapak kayak inisiatif atau mungkin dapat dorongan untuk berjualan online? Ya, awalnya itu emang saya sebelum terjun ke Carglass ini emang sudah rajin berjualan online. Jadi awalnya itu berjualan souvenir seperti kaos, barang-barang promosi. Nah, dilanjutkan online di Carglass ini. Cuma online di Carglass ini waktu itu belum ada marketplace, jadi masih website sendiri. Oh, sendiri. Ya, penjualannya pun masih ya baru 10 lah, 20, namanya baru memulai ya. Belum dikenal juga, nama Carglassnya juga belum terkenal gitu. Dari 10 atau 20 orderan per hari bisa sampai 1.600 orderan per hari. Itu adminnya tuh pasti tuh udah pagi-paginya dapat info, aduh 1.400 order. Ya, tapi saya juga nggak sendirian, jadi didukung oleh tim gitu. Jadi untuk setiap marketplace pun juga ada masing-masing yang bertanggung jawab ya. Betul, ada kepala adminnya sendiri masing-masing di semua marketplace. Jadi saya itu memulai online ini di Carglass waktu itu sempat nggak dipercaya. Jadi akhirnya saya sempat mengundurkan diri dari divisi online. Sempat di bagian desain karena saya juga ada hobi ke sana, hobi ke desain gitu. Jadi sempat bukan saya yang pegang. Sampai saya ketemu tim yang cocok dan ternyata di sini passion saya, di sini hobi saya gitu untuk berjualan online, mengembangkan divisi online-nya. Kebetulan juga saya ketemu admin yang mungkin nanti kita bisa interview bareng juga ya. Namanya Farul gitu. Iya. Dia yang mungkin pelopor yang mengajak saya ke dunia otomotif. Kacamata berbunyi.
enak. Berarti gitu. apa ya? Nggak enak ngomong si Fahrul. Ya maksudnya nanti kita ngopi lagi di segmen berikutnya. Mungkin langsung kita besok ngundang ya Pak Fahrul ini untuk gantian mungkin di episode kedua kita. Iya. Nah berarti untuk Pak Fahrul ini adalah orang pertama ya? Betul. Jadi Pak Fahrul ini bukan orang pertama buat online, tapi dia mempunyai passion di otomotif, di motor gitu. Sebelumnya saya udah ada 2 orang online, khusus online, tapi kayak kurang chemistry-nya masuk ya. Jadi kurang masuk ke chemistry anak motor gitu-gitu ya. Jadi walaupun saya di bidang online, tapi karena tidak terlalu didukung buat divisi otomotifnya ya, jadi kurang menarik lah ya gitu. Dan sekarang ada Pak Fahrul yang melengkapi. Gimana Pak Fahrul melengkapi buat passionnya di dunia motor dan didukung dengan kemampuan saya online, jadi klop gitu. Berarti kan kalau tadi saya dengar kan udah 6 tahun Carglass itu udah berjualan secara ya online di marketplace. Berarti ya bisa dibilang ya mudah ya Pak untuk jualan online ini ya. Ya untuk berjualan online ini sebenarnya diawali kitanya harus berusaha ya. Karena semua juga harus ada step by stepnya, langkah-langkahnya. Dimana kalau kita mulai online itu ya kita harus punya foto yang bagus, punya video yang bagus. Jadi bukan sembarangan asal comot gitu. Jadi kita harus bisa kasih nama yang bagus, deskripsi yang bagus. Jangan lupa juga direspon ketika chatting. Itu sih sekedar tips ya dari saya gitu. Selain itu ya kita harus banyak benar-benar mendalami lah gitu. Terutama kemungkinan ke depannya periklanannya gitu. Kita harus kontrol budgeting iklannya. Jadi jangan asal sembarangan pasang iklan terus boncos gitu kan. Kayak gitu sih. Berharap bikin iklan ya kan jangkauannya banyak tapi nggak ada hasilnya. Oh berarti emang banyak yang harus dipersiapkan ya, karena apa-apa bisa dibilang nggak gratis ya kan. Kita juga maksudnya juga usaha pun kita berjualan online pun ya selain cuma dengan modal yang ada juga pasti tenaga juga dikeluarkan juga, ya kan Pak? Betul. Jadi ya kita harus mempunyai, misalnya menyiapkan waktu, menyiapkan kuota udah pasti kan. Listrik. Tidak mungkin kita berjualan online tanpa kuota, tanpa listrik, tanpa komputer gitu kan. Iya. Mungkin pakai handphone aja semua bisa di cover, tapi kan kuota internetnya tetap dengan handphonenya harus dicas, kuota harus dibeli. Iya. Gak mungkin juga kita upload produk tanpa ada kuota kan gitu. Jadi sebenarnya semua itu ada kerja kerasnya di tiap divisi, tiap bagian gitu. Berarti emang kuncinya adalah tetap berusaha keras lah ya kan, bekerja keras meskipun emang pasti ada ibarat perintilan kecil. Ketika kita udah berusaha keras pasti ya bisa kita atasi kan kayak gitu. Nah saya mau nanya nih, untuk kayak perkembangannya nih dari 0 sampai sekarang yang bisa hampir sehari itu 1.600 orderan itu PPJ online itu seperti apa sih Pak? Jadi PPJ online itu awal dimulai dengan waktu kita restart lagi. Jadi kita restart dengan adanya marketplace. Yang pertama saya join itu di Blibli. Nah di Blibli itu kita mulai dengan hanya 2 orang, saya dan Fahrul itu. Cuma 2 itu ya? Cuma 2 awal. Lalu saya interview. Jadi saya interview itu selalu berbarengan dengan Pak Fahrul. Saya bilang, ayo kita cari orang yang bisa partneran sama kamu, sama saya. Jadi bukan kita sebagai bos dan karyawan saja gitu. Karena nggak mungkin kita bekerja dengan orang yang kita nggak cocok gitu ya. Dan kita juga tidak mau sebagai pengajar. Oh iya. Iya, nggak mungkin kita jadi guru. Kita bukan guru les ini. Kita kerja. Kita nyari cuan. Iya, kita kerja gitu. Bukannya kita mau ngajarin orang yang dari nol gitu. Jadi di dunia sekarang sih sebenarnya kita bisa lah ya YouTube, Google gimana caranya buat improvisasi diri sendiri biar kita diterima di tempat kerja yang lebih baik lah gitu. Dari cuma berdua sampai sekarang itu ada 14 itu udah termasuk admin dan tim packing dan ada tim packing dan accounting. Iya. Dan satu orang foto ya. Oh iya, disebut. Iya. Ada satu orang tim sosial media, tim foto editing, video editing.
gitu. Ya tapi benar emang apa namanya kata Pak Yandi ini kita nggak cuma bos dan karyawan gitu, kita bisa sharing. Kayak sekarang aja sebelum kita ada podcast kayak gini tuh kita ngechat dulu tuh malam-malam. Ya kan Pian besok enaknya ngapain ya? Bikin podcast aja ya Pak. Ya udah siapin ya. Oke Pak untuk apa skripnya kayak gini gimana? Oh ya udah kurangin yang ini tambahin yang ini. Oke ya udah enak kayak gitu. Ya, jadi walaupun karyawan saya maunya kita bisa maju bersama gitu. Jadi karyawan pun senang, misalnya ya karyawan terus improve gitu. Karena teknologi itu tidak mungkin kita minta teknologi, tungguin dong teknologi, saya baru belajar nih. Itu kan nggak mungkin. Pasti kan harus dari kitanya harus improve sendiri, menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Udah 6 tahun berjalan nih, pasti ada yang namanya suka dan duka kan, ada kayak pencapaian sama kegagalan di PJ online. Nah mungkin sebelum ya sukanya nih ya, kita mau nanya dulu nih Pak, dukanya apa sih? Dukanya itu ya itu waktu dulu Carglass itu belum dikenal, kita belum dicari orang, ditanya Carglass itu apa gitu. Jadi helm Carglass yang di mana gitu, di jalan-jalan pun belum ada gitu kan. Ya itu salah satunya. Terus udah gitu itu cuma warga-warga sekitar Bogor ya yang tahu. Betul, hanya warga-warga sekitar Bogor yang tahu. Dan itu berarti mulai booming itu ketika berarti mulai booming itu ketika kemarin Pak Jokowi ya. Itu entar sukanya. Oh iya itu nanti ya. Nanti dulu. Entar dulu. Dukanya. Jadi dukanya itu ketika saya itu tidak dipercaya memegang online karena jumlah penjualannya itu masih sedikit. Dan saya itu nggak pede gitu, kenapa bisa begini, kenapa cuma sedikit. Ternyata memang ada mismanagement di saya lah ya, ada kesalahan saya gitu dulu, ada yang salah, jadi ya udah saya perbaiki gitu. Ya jadi bisa maju sekarang ya karena kita harus improvisasi diri gitu. Berarti juga apa namanya kan karena dulu juga masih terbatas orangnya juga. Betul. Ya kan. Kalau nggak salah saya pernah dengar itu katanya Pak Farul itu malah kayak hujan-hujan malam-malam itu COD-an helm. Ya betul banget. Ya dukanya. Sebelum ada namanya kayak kurir-kurir datang ya, ekspedisi itu datang tiap malam. Jadi dukanya waktu itu kita kan istilahnya restart jualan online lagi. Karena di sini di daerah Bogor ini kebetulan ini di kabupaten, jadi menurut dari lokasinya ini susah lah ya, waktu zaman dulu itu belum terlalu banyak kurir gitu. Iya, jadi akhirnya kita belum bisa kerjasama untuk pick up. Iya, akhirnya kedepannya ini hampir semua kurir kita bisa pick up di sini gitu lokasi. Itu lengkap ya. Itu aja kadang-kadang kayak udah satu pick up yang datang udah ngantri depannya. Udah ngantri ada. Kan bingung ini mau keluarnya gimana? Ya kan? Ya gitu sih. Oke. Nah, kita udah tahu nih dukanya kayak gimana. Tapi kan pasti setiap dari kegagalan atau kayak kesedihan pasti ada rasanya kayak pelanginya nih setelah badai. Ah, iya, betul. Sukanya apa nih? Sukanya itu ketika helm Carglass dipakai oleh Pak Jokowi waktu IMS. Oh iya, benar-benar pernah lihat tuh di koran juga tuh ya. Kan ini beneran Pak, saya juga baru tahunya helm Carglass itu ketika Pak Jokowi juga itu ketika saya masih ada di Jogja. Jadi kayak oh ini helm apa nih gitu loh, baru kayak brand awareness-nya tuh muncul ketika Pak Jokowi. Makasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Terus juga mulai itu ya Pak merambat ke Ridwan Kamil juga. Iya, betul. Jadi merambat ke Ridwan Kamil dan ke Bima Arya, Wali Kota Bogor gitu. Jadi semua memakai helm Carglass ya. Terima kasih sebagai brand lokal yang dipercaya oleh para pemimpin kita. Sama kemarin juga Pak Sandiaga Uno ya. Betul. Baru-baru ini aja. Baru-baru ini Pak Sandiaga Uno juga memakai helm Carglass untuk pariwisata campaign-nya ya. Oke. Mungkin kita besok bikin video reviewnya ya. Nah, karena itu cuma limited edition ya itu ya. Betul. Ya. Dan cuma jadi ke barang collectible itu ya. Iya betul. Jadi helm itu hanya karena dari airbrush jadi sangat terbatas. Sangat terbatas. Mungkin kita besok lihat videonya kayak gimana video reviewnya. Ya, sukanya lagi itu ketika online sudah mulai mempunyai gudang sendiri. Jadi waktu itu dukanya itu waktu offline-nya itu nggak kasih barang ke kita karena itu barang udah dipesan toko sebenarnya gitu. Akhirnya karena penjualan kita mulai meledak, mulai banyak,
dikasih gudang sendiri dan kita udah punya stok sendiri gitu. Jadi tidak ada lagi namanya perebutan antara online dan toko gitu. Oh iya Pak. Itu bahagia banget sih itu. Bahagia banget tenang ya. Karena kalau nggak salah saya tuh pernah dengar kalau timnya sendiri tuh jadi kantornya di mana, terus gudangnya itu di mana. Jadi kayak muter-muter. Mungkin masuk di dukanya ya. Betul. Jadi waktu itu dukanya itu tim online itu karena masih jumlahnya 4 orang waktu itu, sesudah parul kita tambah 3 orang, jadi 4 orang. Nah di 4 orang ini posisinya di lantai 3. Lantai 3. Tanpa lift. Dan malah itu tanpa lift. Sedangkan posisi gudang helm itu beda gedung. Gitu. Di tengah gudang Pak Ujang. Di tengah belakang sana. Benar, ya berarti ibarat. Jadi terima order, lihat daftarnya, kita ambil ke gudang lantai beda gedung ini, kita balik lagi ke lantai 3 bawa helmnya, kita packing di atas, baru turun lagi ke bawah, diserahkan ke kurir. Itu kalau boleh tahu selama melakukan kayak gitu yang bolak-balik gitu tuh sampai tahun berapa Pak? Berapa tahun atau berapa bulan mungkin? 1 tahun kali. 1 tahun bolak-balik. Iya. Dan sekarang mungkin saya bersyukur ya pas kerja di sini tuh udah dapat gudangnya kan. Jadi mungkin ketika lagi mau bikin konten nggak harus jalan jauh gitu. Betul. Iya. Jadi gitu sih, gudangnya emang dulu itu kita benar-benar tidak punya stok gitu. Jadi stok itu sebenarnya alokasi untuk toko-toko dan distributor. Barusan adalah yang diceritain sama Pak ini itu adalah suka dukanya nih selama berjualan online di Carglass ini ya kan. Selama 6 tahun pun juga pasti udah mulai berkembang ya kan. Yeah. Semakin berkembangnya PPJ online pun ya kan, dan dari departemen-departemen lainnya pasti brand Carglass itu juga semakin besar kan Pak. Betul. Ya kan? Apalagi udah kemarin Pak Jokowi, Ridwan Kamil, terus Pak Bima ya juga udah pakai helm Carglass, dan beberapa selebriti influencer juga udah mulai pakai helm Carglass. Nah, aku mau nanya nih pendapat Bapak nih. Di marketplace pun semakin marak dengan Carglass KW. Nah, itu gimana itu Pak menurut Bapak nih? Betul. Carglass KW ini